Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, sayyidil mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang hangat dan sangat menarik sekali dengan Ustadz Rozi Iskandar berkaitan dengan penyatuan memulai dan mengakhiri Ramadan secara bersama-sama. Tentu kita akan membahas dari sisi lain yang tidak akan mungkin rasanya teman-teman dapatkan dalam channel yang lain. Kita akan sapa dulu Ustadz Rozi Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Senang sekali kita dengar kabar beliau sehat walafiat. Baiklah, kita akan mulai bincang-bincang ringan kita, Ustaz. Nah, melihat fenomena sekarang ini, Ustaz, kita lihat kok ada yang duluan puasa Ramadan, ada yang belakangan, dan ternyata juga itu terjadi di akhir Ramadan ketika kita akan melaksanakan Idul Fitri. Nah, kita ini melihat fakta di hadapan kita yang tidak terelakkan. Nah, kira-kira apa penyebabnya nih, Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya merasa bersyukur sekali bahwa pada kesempatan kali ini bisa menyapa pemirsa sekalian dalam kajian yang sungguh sangat luar biasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh host tadi itu, sungguh sangat luar biasa. Baik, kita membahas tentang sesuatu yang sesungguhnya memang dari itu yang menjadi fakta realitas yang kita hadapi ya dalam kehidupan umat Islam ya, termasuk di Indonesia itu, bahwa kita dihadapkan ketika akan memasuki awal bulan Ramadan, kemudian nanti ketika akan mengakhiri bulan Ramadan, ya, itu fakta realitasnya adalah bahwa kita disuguhkan dengan pemandangan bahwa kita sulit untuk bersama-sama, sulit untuk bersatu. Ya. Jadi kalau kita melihat fakta ini, mungkin tema ini adalah sebagai suatu sebagai suatu keyakinan bahwa sebenarnya kita bisa kok bersama-sama. Mengapa tidak kalau kita bersama-sama mengawali dan mengakhiri, gitu ya. Ya. Nah, kenapa ini kita bisa terjadi atau umat Islam mengalami perbedaan yang seperti ini? Ya, pertama adalah ya fakta realitas kehidupan kita, memang kita berada pada letak astronomis yang berbeda. Ya, Indonesia itu berbeda dengan Malaysia, Malaysia berbeda dengan Singapura, Singapura berbeda dengan yang lainnya. Maka kemudian inilah yang kemudian yang kita lihat bahwa data astronomis ini menjadi salah satu pemicu awal yang kemudian yang menjadi anggapan ya masyarakat kita, atau bahkan kemudian ya tokoh-tokoh kita begitu, sehingga perbedaan ini menjadi hal yang wajar gitu. Yeah. Wajar saja kan. Kita kan berbeda dengan Malaysia, berbeda dengan Arab Saudi. Tapi ada satu hal yang menarik gitu, yang disampaikan oleh Sayyid Hasan As-Saqaf dalam kitab beliau Tawjihul Anzar ya fi Tauhidil Muslimin fi Siyami wal Iftar ya. Jadi dalam kitab ini memang khusus membahas bagaimana kemudian beliau memberikan argumentasi beliau berkaitan kemudian bagaimana kaum muslim itu sebenarnya bisa kok untuk bersatu mengawali dan mengakhiri ya. Salah satunya misalnya beliau mengatakan bahwa peredaran matahari dengan peredaran bulan itu berbeda gitu. Ya, peredaran matahari itu dia memiliki dua makna, sementara perbedaan bulan itu hanya satu makna. Peredaran matahari itu dua makna itu adalah ya. Yang pertama makna am, kemudian yang kedua adalah makna khos ya. Jadi ketika matahari itu berbeda ya, maka dia memiliki dua makna. Pertama adalah makna am. Makna am ini makna umum, bahwasanya ketika matahari itu terbit, kemudian ketika terbitnya matahari itu berimplikasi pada hari. Ya, maka kita ya biasalah mengenal ya ada hari Senin, hari Selasa dan sebagainya begitu ya. Maka kemudian
makna ini ya karena dia bersifat umum ya maka ta'ummu ya kulul ard, maka dia berlaku untuk seluruh Seluruh dunia. dunia. Seluruh dunia. Ya, maka hari ini di Indonesia ya hari Senin misalnya, maka di belahan dunia lain juga harinya adalah hari-hari Senin. Hari Senin. Maka beliau mengatakan seandainya saja kemudian ada 5 orang yang bernazar atau ada 5 orang yang ingin pergi ke satu tempat atau tempat wisata lah ya, ya. Pada hari Ahad misalnya begitu. Maka ya dalam peredaran matahari yang maknanya am ini pasti yang kelima-limanya itu akan berangkat ya pada hari Ahad yang sama. Ya. Tidak mungkin dia berbeda. Tidak mungkin dia berbeda. Nah, kemudian yang kedua, ya, bahwa dia memiliki makna khusus. Makna khusus itu nanti adalah bahwa memang di sini akan berbeda. Memang di sini akan berbeda antara negara satu negara lain, ya. Bahwa yang membedakan nanti, ya, posisi suatu negara itu di garis, ya, di garis khatulistiwa itu, ya, al-khat al-urud itu, garis khatulistiwa itu. Nah, itu nanti akan berimplikasi pada apa? Berimplikasi kepada waktu. Maka inilah yang kemudian memang makna khas daripada nama matahari itu adalah dia akan berhadapan kepada bahwa waktu di masing-masing negara itu akan berbeda. Tergantung pada posisinya pada garis itu. Nah, ketika dia dilewati oleh matahari, maka waktunya akan berbeda. Ada yang pagi di satu tempat dan siang di tempat lain, atau bahkan kemudian malam di tempat lain. Oh, berarti seperti kita di Indonesia bagian timur, tengah, dan Indonesia bagian barat itu tergantung dari posisi bujurnya. Ya. Bujur timur dan seterusnya itu. Berarti itulah yang menyebabkan kita itu berbeda dari segi mana duluan paginya, mana yang duluan siangnya, mana duluan malamnya. Cuma memang perbedaan itu tidak menyebabkan sampai perbedaan hari. Iya, betul. Okay. Ya. Jadi oleh karena itu, ya, dari aspek yang umum, ya, dari aspek yang umum itu udah pasti, ya. Dari apa yang khusus, meskipun ada perbedaan waktu, tetapi perbedaan waktu itu, ya, tidak sampai satu hari, tidak sampai lebih dari satu hari. Intinya apa? Sesungguhnya kita ini seluruh dunia itu sebenarnya tetap berada dalam hari yang sama. Cuman ya ada sedikit pergeseran dari segi waktu. Meskipun demikian, waktu itu tetap kita berada dalam satu hari. Ya. Berarti sangat mirip seperti ini, Ustadz. Kalau teman-teman kita yang sedang berada di Eropa misalnya, itu mereka berangkat ke kantornya itu, ukuran kita itu sedang jam 3 sore. Sedangkan itu adalah waktu pagi buat mereka. Tetapi toh juga harinya sama. Misalnya nggak hari Senin ya Senin. Oh, Berarti saya Terima kasih. Silakan. Oke. Jadi itu kita lihat dari segi astronomis. Jadi memang orang beranggapan bahwa lumrah saja kita berbeda. Karena secara astronomis kita berbeda. Oleh karena itu, ya, Syekh Said Hasan tadi kemudian membantah itu bahwa peredaran matahari itu, ya, sifatnya seperti itu. Dan bahkan kemudian yang kedua, ya, beliau mengatakan bahwa puasa itu yang dilihat sesungguhnya adalah peredaran bulan, ya. Peredaran bulan dilihat. Ternyata menurut beliau peredaran bulan itu hanya satu implikasinya. Apa itu? Ya, satu implikasinya peredaran bulan itu hanya dia bersifat umum. Ya. Dia bersifat umum. Ya. Bulan Rajab di sini ya semuanya bulan Rajab. Ya. Dia tidak ada implikasi waktu. Dia tidak ada implikasi waktu, katanya beliau itu. Jadi hanya berimplikasi pada bulan. Oleh sebab itu sesungguhnya ketika kita bicara tentang bulan Ramadan dan penentuan bulan Ramadan itu adalah melihat bulan, bukan melihat matahari kan, ya. Maka beliau mengatakan sesungguhnya kita sebenarnya aman. Ya. Kita aman sebenarnya, kita tetap berada pada bulan yang sama, Ramadan. Karena bulan itu hanya berimplikasi pada makna am.
berbeda dengan Matahari. matahari itu, yang berimplikasi pada dua makna, mana am dan mana khos, ya. Oleh karena itu sesungguhnya, ya, fakta inilah yang kemudian kita rasakan kemudian, oh, enggak benar juga sih ya gitu. Ternyata kita masih dalam satu hari itu. Ya, masih dalam satu hari. Oke. Melihat kondisi saat sekarang ini kan kita bisa lihat ternyata jangankan kita dengan yang di di Timur Tengah sana, apalagi yang di Eropa, yang semakin ke barat kan usia bulan itu akan semakin tua. Jangankan dengan mereka, kita saja dengan Malaysia dalam beberapa kasus itu terjadi perbedaan dalam mengawali maupun mengakhiri bulan suci Ramadan ini. Nah, kira-kira ini Ustaz, mengapa kok sampai seperti ini? Ya, ini kembali ke awal. Jadi aspek astronomis itu memang yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ya, aspek fikih. Ya. Aspek fikih. Aspek fikih ini memang ya sudah sejak dahulu. Sudah sejak dahulu memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau kita bisa melihat yang praktek di zaman Nabi, ya, praktek di zaman Nabi itu adalah bahwa ketika Nabi mengatakan bersabda sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ya, fa in gubbiya alaikum fakmilu iddata Sya'ban salafina. Jadi Nabi mengatakan berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah atau akhilah puasamu karena melihat bulan. Ketika mendung menghalangi penglihatanmu untuk melihat bulan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30. Ya. Faktanya Nabi melakukan itu dan para sahabat melakukan itu. Ya. Misalnya ada satu riwayat, misalnya Ja'a Arabiyun, misalnya dalam satu riwayat itu ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, orang itu mengatakan, ini ra'aitul hilal. Wahai Nabi, saya melihat hilal. Ya. Saya melihat hilal. Kemudian Nabi mengatakan, atasyhadu an la ilaha illallah wa atasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mau kamu bersumpah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah? Naam, ya Rasulullah. Ya. Maka apa kata Nabi? Ya, Nabi memanggil Bilal. Ya Bilal, adzin finnas. Ya. Ayyasumu gadan. Ya. Wahai Bilal, beritahu ya yang lain, beritahu manusia seluruhnya untuk berpuasa besok pagi. Jadi Rasulullah SAW kemudian mendasarkan berpuasa itu sesuai dengan apa yang beliau sabdakan. Ya, yang beliau sabdakan. Nah, sama juga dalam satu ayat, ya, bahwa waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi mendung, ya. Faja'a Rabbun, maka kemudian dalam mendung itu Nabi kemudian memutuskan untuk kemudian menggenapkan tetap berpuasa, ya. Tapi kemudian datang rombongan, ya, dari luar kota Madinah, datang ke Madinah waktu itu Nabi di Madinah. Kemudian rombongan ini mengadakan bersaksi ya di hadapan Nabi SAW bahwa kemarin ya dia melihat hilal. Itu artinya apa? Ya tanggal 9 berarti sudah selesai itu bulan puasa. Sementara Nabi berada pada hari yang ke-30 ya, menggenapkan itu. Ketika ada ya yang bersaksi, ya, ini bukan satu orang nih, sekelompok orang yang satu hajat beliau ini, asal dia ada persaksian dan bersaksi dari Nabi SAW. Maka Nabi apa yang disabdakan oleh Nabi, ya, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk berbuka, ya, untuk berbuka. Wa ayyukhriju ya ilal aid ya minal ghad. Maka besok pagi kita hari raya Idul Fitri. Masya Allah. Nah, ya, itu faktanya bahwa Nabi memang mengawali kemudian mengakhiri puasa itu karena hilal. Karena kesaksian orang terhadap hilal orang itu. Ya. Nah, itu terjadi sama Nabi. Nah, barulah kemudian, dan ini yang kemudian menjadi ikhtilaf dengan ulama. Ya, ada riwayat dari Quraib itu. Nah, itu. Ya, dari Quraib itu ketika masanya Muawiyah, kan?
ketika masa pemerintahan Muawiyah. Dan ini bahwa satu saat Quraib itu diutus oleh Ummu Fadl. Diutus Ummu Fadl untuk apa? Untuk menyampaikan hajatnya. Jadi Ummu Fadl ini punya hajat ke Muawiyah, dan yang disuruh adalah Quraib. Nah, akhirnya kemudian Quraib ini berangkat, berangkat menuju Muawiyah, dan sampai di sana bertemulah Quraib ini dengan Muawiyah. Ya. Setelah bertemu dengan Muawiyah, disampaikan hajat Ummu Fadl, dan ketika masih belum kembali, ternyata di sana dia bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi mengawali Ramadannya di sana, ya. Mengawali Ramadannya di sana, dan dia melihat sendiri hilal itu. Dan bukan hanya dia, ya, dan masyarakat yang lain juga melihat hilal itu. Maka kemudian Quraib bersama Muawiyah dan yang lain itu berpuasa, ya, pada hari itu. Nah, kemudian di akhir Ramadan, ya, balik dia ke Ummu Fadl. Iya, balik ke Ummu Fadl, ya. Ketika dia balik itu, ketemulah kemudian sampai di situ, ya, ketemulah sama Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas mengatakan, ditanya, ya, Quraib ini, ya, kapan kamu melihat, ya, hilal di sana? Hari Jumat. Maka semua kami berpuasa di hari Jumat. Apakah kamu saja melihat? Saya dan banyak orang yang melihat. Ya. Kalau kami melihat hari Sabtu. Ya, kalau kami di sini melihat hari Sabtu, dan kami sekarang masih berpuasa menggenapkan menjadi 30. Lalu kemudian Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah engkau tidak mengikuti, ya, ru'yah Muawiyah dan puasanya? Tidak. Hakadha amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami tidak mengikuti itu karena inilah yang diperintahkan oleh Nabi. Nah, ini yang kemudian dijadikan landasan oleh kemudian terutama itu Asy-Syafi'iyah, ya, di kalangan Imam Syafi'iyah, yang menjadikan dasar bahwa memang kemudian kalaupun kemudian ru'yah itu tetap dilakukan, tapi ru'yahnya adalah bersifat lokal. Ya, karena kenapa? Karena tadi itu, ya, Ibnu Abbas tidak mengikuti, ya. Seharusnya Ibnu Abbas itu bagaimana Rasulullah, kan? Seharusnya Ibnu Abbas itu langsung berbuka. Sebagaimana Rasulullah SAW itu ketika ada informasi, pada beliau menggenapkan 30, tapi ada informasi langsung berbuka. Tetapi kemudian Ibnu Abbas malah tidak berbuka. Ya, tidak berbuka. Inilah yang kemudian dijadikan landasan bahwa, ya, akhirnya aspek astronomis itu kemudian dikuatkanlah dengan dalil ini, ya, dalil ini. Jadi aspek astronomis tadi yang beranggapan bahwa kita memang berbeda, dikuatkanlah dengan Ibnu Abbas ini. Nah, oleh karena itu kemudian, ya, dijelaskan kemudian, saya kayak Imam Asy-Syaukani itu menjelaskan bahwa ternyata memang itu adalah ijtihad dari Ibnu Abbas, ya, terkait dengan makna sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, itu menjadi lemah ketika kemudian banyak riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan bahwa Nabi itu sesungguhnya ternyata berpraktek yang sebaliknya dengan apa? Ibnu Abbas. Ya, seperti tadi itu kan. Ya, ketika datang rombongan itu, ya, kemudian beliau dari luar Madinah datang pada beliau lagi istiqmal sebagaimana juga istiqmal yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, tapi kemudian beliau malah, ya, menyuruh para sahabat untuk membatalkan puasanya dan besok disuruh hari raya, kan begitu. Nah, sehingga kemudian inilah kemudian sepakat jumhur ulama untuk mengatakan bahwasanya 4 mazhab itu, ya, sepakat untuk mengatakan bahwa ru'yah yang syar'i itu adalah ru'yah global, sebagaimana juga Nabi melakukan hal itu. Nah, sementara ru'yah lokal itu adalah tidak syar'i karena landasannya tidak kuat. Oleh karena itu kemudian ru'yah atau kemudian penentuan, ya, awal Ramadan itu, ya, secara fikih itu mujma' di kalangan para ulama itu adalah jumhur ulama mengatakan bahwa yang berlaku itu, yang wajib kita lakukan itu adalah ru'yah secara global. Itu artinya apa? Ketika ada di suatu kotrun, tempat atau negara udah terlihat hilalnya, maka itu berlaku umum untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Nah, hanya saja khalafa Syafi'i, tapi kemudian Syafi'i yang kemudian berbeda pandangan berdasarkan pada apa? Berdasarkan pada dalil tadi itu, dari hadis dari Quraib tadi itu. Tetapi meskipun demikian, Imam An-Nawawi dan Al-Minhaj mengatakan bahwasanya
fadhaba ba'du ashabina ya. Tapi ada sebagian ulama-ulama Syafi'iyah itu yang mengatakan juga ya, ta'umur ru'yah, bahwa ru'yah itu berlaku umum untuk seluruh dunia. Oleh karena itu jamaah yang dari Rasulullah SAW, jamaah yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, pemirsa yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa jadi kemudian kalaupun kemudian kita menggunakan secara fikih memang kita berbeda, tetapi intinya adalah bahwa jumhur ulama yang mengatakan, ya sebagian Syafi'iyah juga mengatakan bahwa ru'yah yang kita lakukan itu yang diterima secara syariat adalah ru'yah global, bukan ru'yah yang bersifat lokal. Ya, nanti ada masalah lagi tuh. Ya, kemudian kajiannya kemudian yang mengatakan bahwa berdasarkan pada dalil itu adalah ru'yah lokal juga ternyata nanti tidak konsisten juga. Gitu. Iya juga ya. Soalnya kayak kita nih Ustaz. Misalnya saja anggaplah di pulau seberang kita ini ada Pulau Sumbawa ini kan. Pulau Sumbawa jarak antara ujung ke ujung berikutnya 300 km lebih. Harusnya itu mungkin kita akan menemukan 3 matlak mungkin kurang lebih ya. Nggak boleh harusnya 1 ya. Iya kan, karena satu matlak itu kan ya 24 apa? Farsah. Nah, itu artinya apa? 133 kilometer. Berarti 3 matlak di sana. 3 matlak di sana. Bayangkan itu. Ya, repot padahal juga. repot kita. Repot itu kan. Berarti apa? Di situ ya kita kelihatan sekali kan syiarnya saja sudah bahwa umat Islam itu terpecah-pecah ya persatuannya. Padahal kan apalagi pas Idul Fitri itu kita ingin menunjukkan ke mereka yang non-Islam betapa besar, betapa kuat, betapa bersatunya kaum muslimin. Harusnya begitu ya Ustaz. Harusnya begitu. Ini malah kemudian di acara yang sangat luar biasa ya. Sakral itu adalah ibaratnya wisuda ketakwaan. Akhirnya itu wisuda ketakwaan, ternyata malah ketakwaan membawa umat Islam berpecah-pecah. Kan itu syiarnya jadi kan. Ya, malah terbalik syiarnya gitu. Berbeda sekali dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat di awal-awal tadi. Oke, mungkin Ustaz, satu mungkin menjadi pertanyaan ya berkaitan dengan penjelasan tadi. Apakah lumrah juga terjadi di dalam khazanah fiqhiyah? Kita mengambil pendapatnya Syafi'i misalnya pada hampir pada fikih kita. Tapi dalam suatu waktu ternyata kalangan mazhab Syafi'i, para ulama Syafi'i itu juga kadang-kadang itu berbeda pendapat juga dengan Imam Syafi'i. Dengan contoh tadi, Imam Syafi'i berkata dengan menggunakan metode matlaiyah, tapi kemudian An-Nawawi menjelaskan juga kalangan Syafi'iyah juga ada yang tidak menggunakan sebagaimana apa yang dipendapatkan oleh Imam Syafi'i. Apakah ini merupakan suatu yang lumrah terjadi dalam khazanah pemikiran Islam? Iya. Jadi dalam khazanah fikih Syafi'iyah itu memang agak sedikit ya longgar dalam hal ya berpegang pada itu. Karena memang Imam Syafi'i kan sendiri mengatakan kalau kemudian pendapatku bertentangan dengan dalil yang sahih maka ya, lemparlah pendapatku di tembok begitu. Nah, sehingga kemudian ada sedikit kelonggaran. Misalnya dalam haji misalnya kan persentuhan kulit dan dalil perempuan itu kemudian membatalkan. Maka kemudian ketika dalam kondisi di sana ya maka kemudian kalangan Syafi'iyah itu mengatakan ya kemudian boleh mengambil pendapat imam yang lain begitu, sehingga kemudian tidak menjadi batal begitu. Nah, sama juga dalam masalah puasa tadi itu kan ada kalangan Syafi'iyah yang kemudian berbeda pandangan dengan Imam Syafi'i sendiri. Gitu. Nah, dan Imam Syafi'i tidak mempermasalahkan masalah itu karena kita yang penting dia menggunakan dalil yang terkuat. Itu kan pesan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Maka ada qaul qadim, qaul jadid itu adalah fakta bahwa Imam Syafi'i itu ya bisa berubah ketika kemudian ada dalil yang kuat yang kemudian di kemudian hari bisa ditemukan gitu. Nah, oleh karena itu kemudian ya tidak ada halangan bagi kita untuk kemudian bersatu. Toh juga di kalangan Imam Syafi'i juga sebagian juga mengatakan kadang begitu. Ya, ada yang dalam kasus yang lain juga misalnya begini Sabto. Jadi misalnya dalam masalah pernikahan misalnya ya. Seperti penyerahan wali kan. Penyerahan wali itu ya kekeh dalam kitab
kitab-kitab klasik itu memang harus langsung, harus langsung. Bahkan kemudian harus yadan biyadin penyerahan wali itu. Maka kemudian kalau ada walinya, anaknya mau menikah, walinya ada di Malaysia, dia maka tidak bisa menikah dia, tidak bisa menikah. Tetapi kemudian dalam perkembangan kontemporer itu kemudian ternyata ya itu bisa dilakukan dengan video call. Video call. Gitu. Jadi dalam fikih mu'asirah itu ternyata terjadi perkembangan. Ya, seandainya saja kemudian ya ada selorohnya begini ya. Ya, seandainya saja dulu video call itu ada di zaman Syafi'i, maka beliau akan membolehkan. Ya, karena tuan guru yang klasik itu tetap berdasarkan pada nas teks yang itu. Ya. Sehingga memang di situ tidak ada pilihan. Oleh karena itu, ya lazim kemudian dalam kajian khazanah fikih itu pendapat itu akan berubah ketika kemudian ada dalil yang lebih kuat yang kemudian dikemukakan di kemudian hari. Nah, yang tidak boleh itu adalah ya tala'ub, ya. Seperti apa? Main-main, ya. Mencari yang enaknya saja, yang gampang saja. Ya. Merasa sulit di sini, kita ambil pindah sebelah gitu ya. Selama kemudian dasarkan kepada dalil yang terkuat sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, maka itu menjadi lumrah saja. Dan memang itu yang harus dilakukan berdasarkan kuatud dalil ya kita beramal ya, prinsipnya. Oke, mungkin tadi Ustaz, kita sudah menyinggung nih. Kita ingin sekali di saat kita melaksanakan puasa ini barang-barang di awal dan barang-barang juga di akhir. Tadi Ustadz Rozi sudah sampaikan ada 3 kendala. Pertama, fakta astronomis kita. Kemudian yang kedua, fikih yang sudah memang terjadi perbedaan pendapat dari zaman dahulu kala. Dan kemudian itu aspek politik. Nah, seperti aspek politik mungkin belum kita ulik lebih dalam. Seperti apa, Ustaz? Iya. Jadi aspek politik ini kemudian memiliki peranan yang sangat urgen, ya, sangat urgen untuk kemudian menyelesaikan masalah yang pertama astronomis, kemudian masalah yang kedua bahkan masalah fikih, gitu ya, masalah fikih. Karena kenapa? Karena ketika ada kekuasaan atau ada imam, ada khalifah, yang mana kemudian khalifah itu adalah pemimpin umum bagi seluruh kaum muslimin dunia, maka ketika seorang khalifah mengambil, ya, memutuskan bahwa kemudian berdasarkan ru'yah, ya, ru'yah syariah, misalnya bahwa puasa itu adalah hari Senin misalnya, maka kemudian ini akan berlaku untuk seluruh dunia. Nah, perkaranya sekarang adalah kemudian karena ketiadaan inilah yang kemudian akhirnya kemudian nuansa politis, kenegaraan, nasionalis, kemudian golongan, kelompok itu menjadi muncul di permukaan gitu. Seolah-olah kemudian kalau kelompok satu itu di sini, nggak mau samaan lah gitu ya. Harus berbeda. Gengsi, masa samaan. Gengsi, ya. Terus ada gengsi kenegaraan. Wah, Indonesia kan bukan Arab, kan begitu. Nanti akan begitu munculnya. Jadi tendensi politis, ya, politis ini kemudian akan memperparah suasana begitu. Nah, ketika ada satu kepemimpinan kaum muslimin, maka seluruh masalah akan selesai. Amrul imam yarfaul khilaf, ya. Maka keputusan, ya, yang diambil oleh seorang imam itu akan menyelesaikan perselisihan. Maka kita yakin secara astronomis sudah tidak ada masalah. Secara fikih ya sudah jelas, ya. Jumhur ulama mengatakan begitu. Maka yang ketiga adalah secara politik umat Islam memiliki institusi politik, ya, yang kemudian menyatukan seluruh kaum muslim berada dalam kekuasaannya, ya, maka inilah yang kemudian yang disebut oleh Imam Maziri bahwa al-farqu baina ru'yatil khalifah wa ru'yati ghairihi, perbedaan antara ru'yat hilal yang dilakukan oleh seorang khalifah dengan ru'yat hilal yang dilakukan selain khalifah adalah bahwa kalau yang lain melakukan itu akan terjadi penetapannya atau berlakunya itu hanya tidak bisa berlaku pada seluruh orang, hanya berlaku sesuai dengan matlaknya. Tetapi ketika khalifah yang memiliki ru'yah, maka ru'yah itu akan hasil daripada ru'yah itu akan berlaku kepada, ya, kulluma tahta riayatihi atau tahta hukmihi, pada seluruh negeri-negeri yang berada dalam kekuasaannya. Maka itu akan sangat
akan sangat mudah. Maka tidak akan ada satupun yang berada di dalam kekuasaan khalifah itu akan tidak mengikuti khalifah. Karena amrul imam ya munafizun zahiran wa batinan ya. Imam itu harus dilaksanakan zahir dan batin. Ya, zahirnya ya kalau puasa Senin, batinnya juga sami'na wa ta'na. Jadi insya Allah itu luar biasa itu. Maka kemudian ketika kita ingin mencapai tadi itu, cita-cita tadi itu, bahwa kaum muslimin mengakhiri dan mengawali puasa secara bersama-sama, mengapa tidak gitu kan? Mengapa tidak, itu bisa kita lakukan itu, bisa kita lakukan. Alhamdulillah pemirsa, sudah kita mendengarkan penjelasan sangat tajam dari Ustadz Rozi Iskandar. Tentu kita bisa lihat ketika Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada kita untuk bersatu, mengawali, mengakhiri Ramadan secara bersama-sama, pasti kita mampu untuk melaksanakannya. Bukan begitu, Ustaz? Siap. Mungkin mirip sekali seperti Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat, maka pasti kita bisa melakukan sholat tersebut. Allah perintahkan kita zakat, maka pasti kita bisa melakukan perintah tersebut. Nah, mungkin ini Ustaz, terakhir, apakah ada sesuatu yang perlu sangat penting untuk ditekankan kepada pemirsa kita berkaitan dengan materi kita mengawali, mengakhiri Ramadan ini secara bersama-sama, Ustaz? Baik, jadi kalau kita melihat tadi bahwa secara astronomis kemudian ternyata memungkinkan untuk kita puasa secara bersama-sama, kemudian secara fikih kemudian jumhur ulama itu mengatakan bahwa kita bahkan kemudian diwajibkan untuk berpuasa secara bersama-sama, maka kemudian bagi seorang yang beriman itu tidak ada pilihan sesungguhnya. Tidak pilihan bahwa ini harus kita lakukan. Ini harus kita lakukan dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kemudian persatuan, kesatuan kaum muslimin itu menjadi utuh Sehingga dengan demikian kemudian ini akan berdampak pada aspek-aspek kehidupan Islam yang lain ketika umat Islam itu bersatu Nah, oleh karena itu puasa inilah yang kemudian sekarang menjadi momentum kita untuk kemudian mudah-mudahan puasa ini dapat menjernihkan hati kita, karena hati itu kata ulama masdarul a'mal wal i'tiqadat. Jadi hati itu adalah sumber segala keutuhan diterimanya ibadah kita dan akidah kita gitu. Nah, oleh karena itu, sementara kemudian puasa ini adalah kasur syahwah. Sementara puasa ini adalah berfungsi untuk kemudian menghilangkan atau meredam syahwat kita atau hawa nafsu kita. Maka kemudian ketika hawa nafsu kita kemudian sudah diredam, sehingga kemudian hati kita ini pasti kemudian akan cenderung kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ini adalah Ramadan terakhir, kemudian kita tidak puasa secara bersama-sama, kemudian ini adalah Ramadan terakhir, kemudian kita tidak punya institusi yang dapat menyatukan kita untuk puasa secara bersama-sama. Amin. Karena kejernihan hati kita, sehingga kemudian kita bisa menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Mudah-mudahan pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala kita termasuk dalam golongan orang-orang yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih, yang selalu siap menerima apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata sami'na wa ata'na insyaallah biidznillah. Demikian. Baiklah, terima kasih Ustaz Rozi sudah menyampaikan kepada kita semua begitu banyak ilmu yang beliau sampaikan. Sepertinya dari awal sampai akhir daging semua isinya. Kita akan bertemu dalam kajian berikutnya insyaallah dengan bersama Ustaz Rozi ataupun dengan ustaz yang lain. Dari kami billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.